Dalam beberapa tahun terakhir, nama 2S4 Tyulpan kembali menarik perhatian komunitas militer internasional. Mortir self-propelled kaliber 240 mm ini bukan sekadar peninggalan sejarah. Melalui program modernisasi dan peningkatan produksi, Rusia kembali mengoperasikan sistem ini di medan perang modern, menunjukkan bahwa kekuatannya masih relevan hingga sekarang. Tyulpan bukan sistem yang cocok untuk setiap operasi. Ukurannya besar, kecepatannya lambat, dan laju tembaknya tidak setinggi artileri konvensional. Namun dalam situasi yang melibatkan pertempuran perkotaan, benteng beton, terowongan bawah tanah, atau posisi pertahanan yang sangat terlindungi, kehadirannya menjadi sangat penting. Satu proyektil 240 mm mampu menghancurkan bunker, gudang amunisi, posisi komando, atau struktur bawah tanah yang sulit dijangkau oleh artileri biasa. Dikembangkan oleh Uni Soviet pada awal 1970-an, Tyulpan dirancang sebagai mortir self-propelled terbesar di dunia. Kaliber raksasanya menjadikannya unik dibandingkan sistem artileri lainnya. Dipasang pada sasis beroda rantai, Tyulpan menembakkan proyektil dengan lintasan parabolik yang sangat curam, sehingga dapat menyerang target yang tersembunyi di balik gedung, bukit, atau kontur medan lainnya. Tyulpan mampu menggunakan berbagai jenis amunisi, termasuk high explosive, cluster, asap, termobarik, hingga amunisi berpemandu laser. Varian laser guided memberikan akurasi tinggi, memungkinkan Tyulpan menghancurkan target secara spesifik dengan presisi yang mengesankan. Kombinasi kaliber besar dan akurasi inilah yang membuatnya tetap relevan dalam peperangan modern. Sistem ini sangat efektif untuk operasi pengepungan. Daya ledaknya mampu meratakan bunker, bangunan bertingkat yang diperkuat, pusat komando, hingga depot logistik musuh. Meskipun tidak secepat kendaraan tempur ringan, mobilitasnya masih cukup untuk melakukan reposisi cepat, menembak, dan kemudian berpindah guna menghindari serangan balasan. Kemampuan ini membuatnya tetap berguna di medan perang yang membutuhkan daya hancur tinggi terhadap target statis. Program modernisasi Rusia semakin meningkatkan efektivitas Tyulpan. Sistem kendali tembak diperbarui dengan komputer balistik digital, mempercepat perhitungan lintasan dan meningkatkan kemampuan sensor optik serta termal untuk operasi malam hari. Integrasi dengan drone pengintai memungkinkan koreksi tembakan real-time dan penilaian kerusakan target secara langsung. Peningkatan pada mesin, transmisi, dan suspensi juga meningkatkan mobilitas dan keandalannya. Beberapa laporan menyebutkan pengembangan amunisi baru dengan jangkauan lebih jauh serta daya ledak yang dioptimalkan untuk target keras. Kebangkitan Tyulpan tidak luput dari perhatian negara-negara Barat. NATO memantau sistem ini dengan serius karena kemampuannya merusak fasilitas bawah tanah dan pertahanan berat bukan hanya ancaman simbolis, tetapi ancaman taktis nyata. Di Ukraina, Tyulpan menjadi salah satu target prioritas karena efek destruktifnya terhadap posisi pertahanan statis. Di Asia dan Timur Tengah, analis militer melihat Tyulpan sebagai bukti bahwa artileri berat masih memiliki peran penting ketika dipadukan dengan intelijen modern dan dukungan drone. Tyulpan memang tidak digunakan dalam setiap operasi, tetapi ketika dibutuhkan, sistem ini mampu memberikan daya hancur besar terhadap target-target vital. Tyulpan menunjukkan bahwa sistem era Soviet masih dapat memainkan peran signifikan di abad ke-21 ketika menjalani modernisasi menyeluruh. Kekuatan, presisi, dan fungsi khususnya menjadikannya salah satu elemen yang tetap diperhitungkan di medan perang modern. Catatan, semua gambar dalam materi ini dihasilkan oleh AI, sehingga kemungkinan terdapat ketidaksempurnaan atau kesalahan visual.